Duduk. Selamat malam, shalom semua. Apa kabar semuanya? Sangat dikasih. Kasih tepuk tangan dong untuk tim PW kita hari ini. Semuanya diberkati, amin. Wow, luar biasa ya. Semangat ya, jiwa anak-anak mudanya luar biasa. Ya, dan saya yakin dan percaya kita semuanya boleh dapat memiliki sebuah kegairahan terus ya untuk kita datang sama Tuhan. Karena kita sadar Tuhan kita baik, amin. Nah, sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, senggol kiri kanan dulu ya. Katakan kamu sangat dikasihi Tuhan. Haleluya, amin. Ada di sini yang tidak merasa dikasihi Tuhan? Ya, saya rindu kita semuanya boleh merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi kita, amin. Nah, sore hari ini atau malam hari ini saya rindu membawa kita untuk dapat melihat kebenaran firman Allah yang saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak muda di tempat ini ya. Karena anak-anak muda adalah tiang daripada penopang ke depan nanti, ya, regenerasi untuk orang-orang yang sudah senior. Sehingga kita akan melanjutkan ya keberadaan daripada senior kita untuk menyatakan Injil kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Di mana kita sudah diselamatkan melalui karya Kristus yang luar biasa. Amin. Sehingga kita disadarkan terus betapa kita ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya rindu membawa kita untuk dapat melihat sebuah gambaran. Karena sebuah gambaran itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita ngelihat di media, kita ngelihat di medsos, kita ngelihat di handphone, ya, kita semuanya boleh melihat di situ ada begitu banyak gambaran dan gambaran itu sangat penting buat kita. Makanya para pengiklan itu selalu membuat bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar perkataan, tapi juga pakai apa gambar. Supaya dengan gambar kita dapat menangkap begitu banyak hal ya, yang membuat kita akhirnya ketika nonton iklan itu jadi tertarik. Ya. Nah, kalau sudah tertarik biasanya kepengen beli. Iya, nah itu tujuannya. Ada sesuatu yang membuat sesuatu itu berhasil, ya. Nah, si pengiklan ini sangat menyadari bahwa ternyata kekuatan dari gambar-gambar itu sangat luar biasa. Ya, yang membuat orang yang tadinya tidak mau beli jadi beli. Ya. Mereka membuat gambar produk mereka untuk televisi, untuk majalah, ya. Dan mereka membuat itu semuanya untuk supaya para pemirsanya, konsumennya boleh menanamkan itu semuanya di benak pikiran mereka. Sehingga satu ketika mereka membutuhkan, ingat produk itu melalui gambar, ya, melalui keberadaan yang mereka pertontonkan, ya. Sehingga dengan demikian maka ada banyak mereka akhirnya ketika punya uang membelinya. Itu tujuan, ya. Dan saya ingin sampaikan juga ini sesuatu yang sangat penting. Gambar-gambar di dalam keberadaan apa yang kita perhatikan, apa yang kita lihat sesungguhnya itu berdampak luar biasa. Nah, gambaran apa ya yang kita miliki tentang keberadaan diri kita? Apakah kita ini memiliki gambaran sebagai seorang pemenang? Ataukah kita ini memiliki gambaran sebagai seorang pecundang ya, yang selalu kalahan di dalam perjalanan hidup kita? Nah, gambaran ini penting dalam diri kita. Juga apakah gambaran kita tentang Allah Bapa kita yang di surga? Apakah gambaran kita tentang Allah itu adalah gambaran Allah yang baik, Allah yang ingin dan selalu rindu untuk menolong kita, atau gambarannya adalah Allah yang keras, yang selalu ingin apa? Ia mendapatkan yang terbaik dari kita. Atau gambaran kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang selalu ingin memberikan yang terbaik kepada kita sebagai anaknya. Nah, gambaran-gambaran ini itu biasanya muncul di dalam keberadaan setiap kita. Baik itu ketika kita ngedengar khotbah, nonton televisi, nonton film ya, dan apapun kegiatan yang kita lakukan. Nah, di zamannya Yesus sayangnya tidak ada medsos. Sehingga gambarannya mungkin kurang begitu jelas. Tetapi jangan khawatir, Tuhan Yesus selalu juga memberikan gambaran. Ya, melalui burung di udara, ya, melalui apa lagi? Bunga bakung di ladang, melalui benih, melalui apa lagi? Ya, banyak hal yang membuat kita sadar ya, betapa kalau burung di udara aja yang tidak menabur dan tidak apa? Menanam diberi makan oleh Bapa di surga, terlebih lagi kita. Jadi kita punya gambaran tentang Bapa yang baiknya luar biasa. Nah, juga dikatakan di situ bagaimana benih yang tadinya kecil, yang seakan-akan tidak berharga, ketika ditanam di dalam tanah, bertumbuh itu menjadi luar
luar biasa. Itu bicara juga tentang kita. Betapa mungkin kita tidak berarti, mungkin kita kecil, tetapi bersama dengan Bapa kita bisa melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Jadi hari ini saya rindu membawa kita semuanya untuk dapat melihat bahwa ternyata Tuhan memiliki sebuah rencana dalam hidup kita. Dan ketika kita dilahirkan di atas bumi ini, ternyata ada sebuah alasan, ada sebuah tujuan buat kita. Jadi kita ternyata tidak lahir begitu saja. Kita ternyata tidak begitu saja ya muncul di atas permukaan bumi ini. Ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi senggol kiri kanan dulu ya. Ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Nah melalui gambaran-gambaran nanti akan muncul, kita akan dibawa di dalam sebuah poin yang sangat luar biasa. Ya, Roma 8 ayat 37 berkata bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Kenapa? Ya, karena Tuhan yang sudah melakukan itu melalui kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi yang mendapatkan kemenangan dalam arti kita yang berperang, tetapi kita diberikan kemenangan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ya khususnya adik-adik kita yang ganteng, yang cantik, ya. Kita ini dikatakan ya orang yang menang oleh siapa? Oleh Dia yang mengasihi kita. Siapa Dia? Yesus. Amin. Jadi kita menang ternyata bukan oleh kekuatan kita sendiri, bukan oleh kemampuan kita sendiri, tetapi kita diberikan kemenangan itu. Yesus yang berperang ganti kita. Amin. Dan kita memperoleh kemenangan itu. Jadi hari ini apapun keberadaan kita, ada sebuah gambaran yang harus kita miliki. Kita lebih dari pemenang. Amin. Senggol kiri kanan saudara dulu. Jangan lemah, kita lebih daripada pemenang. Amin. Iya ya. Gak usah khawatir dulu dengan keberadaan kita. Karena ternyata Alkitab memberikan begitu banyak gambaran yang luar biasa tentang keberadaan siapa kita. Nah kalau kita selalu melihat diri kita dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya, maka kita akan terus kalah. Kita tidak akan jadi pemenang, tapi jadi pecundang. Karena kita tidak menyadari bahwa kita ternyata sudah diberikan kemenangan. Bahkan Alkitab berkata dengan sangat jelas, ya kita lebih dari pemenang. Wow, luar biasa ya. Nah, kenapa hal itu ya tidak kita sadari? Yuk kita akan lihat dulu ya. Karena kita tidak menyadari sebuah poin penting. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Ya, ayat yang ke-13 dimulai deh, ya. Mazmur 139 ayat yang ke-13 dulu. Dikatakan di situ, ya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar apa? Menyadari. Wow, pemazmur berkata bahwa dia sadar benar bahwa dia dibentuk dari dalam kandungan. Dan itu dia menyadari benar bahwa Tuhan yang membentuk. Jadi bukan jadi begitu saja. Siapapun orang tua kita. Apapun bentuk dari kelahiran kita, yang harus kita sadari bahwa ternyata Tuhan yang membentuk kita. Amin. Mungkin dengan jenis wajah yang berbeda, dengan jenis rambut yang berbeda. Ya, ada yang pendek dan kekar. Ada yang apa? Iya, semeter tak sampai, iya kan begitu ya. Oke, itu semuanya Tuhan yang membentuk. Dan ketika kita menyadari hal ini, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena nanti kita lihat, ya, ayat yang ke-15 dikatakan di situ. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Wow, luar biasa ya. Jadi tidak ada yang tidak terlihat oleh Tuhan. Allah kita yang luar biasa karena Dia Maha tahu, Dia melihat segala sesuatunya. Amin. Amin. Jadi kita dibentuknya begitu luar biasa. Ayat yang selanjutnya. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Ayat 17.
Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Pemazmur mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa dia dibentuk di dalam kandungan ibunya itu bukan semata-mata begitu saja. Tetapi ternyata ada di dalam pengawasan Allah yang luar biasa. Demikian juga kita, anak-anaknya. Amin. Kita harus menyadari hal ini, bahwa kita dibentuk benar-benar bukan sembarangan. Bahwa Allah turut melakukan itu semuanya buat kita. Nah kalau kita sadar hal ini, maka kita bersyukur. Bapak terima kasih, Engkau membentuk aku semenjak aku ada di dalam kandungan ibuku. Amin. Jadi ibu kalian siapapun, dalam kondisi apapun, enggak perlu lagi dikhawatirkan. Amin. Karena bukan dia yang ngebentuknya, tapi siapa? Allah yang membentuk kita. Jadi kita enggak terlalu lagi memikirkan keberadaan, wah ini keberadaan kita mungkin seperti ini gara-gara orang tua kita. Enggak, kita dibentuk oleh siapa? Allah itu sendiri. Jadi ini poin yang penting harus kita sadari, bahwa ternyata Allah menciptakan kita dengan suatu tujuan. Amin. Nah ini yang harus kita sadari. Jadi senggol kiri kanan dulu deh. Ternyata ada tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Amin. Iya. Nah ini harus kita ingatkan dulu ya. Jadi melalui apa yang Tuhan gambarkan dalam diri kita, dibentuk dalam diri kita, ternyata maksudnya adalah supaya kita sadar bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah alasan, ya, yang kita harus pahami itu. Jadi segala sesuatu yang diciptakan biasanya memiliki tujuan, ada alasannya. Sendok sama garpu diciptakan dengan sebuah tujuan. Baik apa enggak tujuannya? Baik, amin. Tapi kadang-kadang juga jadi enggak baik, nusuk orang, jos gitu ya. Ya, akhirnya sendok garpu yang tadinya buat nusuk siomay, akhirnya jadi nusuk temennya gitu ya. Tapi sebenarnya dia diciptakan dengan sebuah tujuan yang baik. Tapi kadang-kadang kita tidak memahami tujuan itu, makanya seringkali disalah mengerti. Ya, ada sendok-sendok digunakan untuk hal yang lain yang seharusnya dipakai untuk makan, ya masuk ke mulut kita malah dipakai untuk apa? Iya, untuk yang lainnya, ya gitu ya. Untuk hal-hal yang enggak penting gitu. Jadi ternyata ada sebuah tujuan ketika Allah menjadikan kita. Nah tujuan apa yang Allah ingin supaya kita lakukan dalam hidup kita, mungkin nanti kita akan bisa pahami. Dan kadang-kadang ketika tujuan itu diberikan dalam hidup kita, kadang-kadang kita tidak paham kenapa Allah menciptakan kita. Dan sejauh mana Allah mau memakai kehidupan kita. Jadi poinnya yang penting di sini adalah kita harus menyadari dulu bahwa ketika kita dilahirkan, dibentuk, itu ada tujuannya. Karena kalau kita nggak ngerti bahwa kita dibentuk ada tujuannya, akhirnya kita tidak mengerti kemana kita akan melakukan tujuan yang seharusnya kita lakukan. Itu akan seperti seekor ikan yang mati, yang ada di sungai. Dia akan pergi begitu saja. Ya, mengalir begitu saja tanpa tujuan. Kalau begitu maka mudah aja semua orang juga melakukan yang sama tanpa tujuan di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi yang sesungguhnya kita bisa belajar bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan. Hanya yang sering kali yang menjadi masalah, kita tidak menyadari kalau kita diciptakan dengan sebuah tujuan atau alasan yang luar biasa. Saya akan bahas di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ya. Nanti ini PR buat kita. Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari satu pribadi yang luar biasa namanya Gideon. Ya, ada sebuah kisah yang luar biasa di situ. Nanti dibaca di rumah PR. Nanti Bro Sutan yang akan mencek ya, memberikan nilai. Tapi saya mau baca dari ayat yang ke-11 dulu. Ketika ada sebuah panggilan, tujuan Tuhan menjadikan Gideon sesungguhnya. Dan sayangnya Gideon tidak paham kenapa dia diciptakan, kenapa dia dijadikan. Ya. Ketidakpahaman inilah yang membuat dia akhirnya ketika tujuan itu dinyatakan dalam dirinya, dia tidak mau melakukan karena dia nggak ngerti. Nah ada banyak kita seringkali Tuhan sudah menaruhkan sebuah tujuan dalam diri kita. Sayangnya kita enggak ngerti. Bahkan seringkali kita tidak melihat apa yang Tuhan lihat. Kita seringkali melihat diri kita
sendiri dengan ketidakmampuan kita, dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita. Wah, kita mah beda sama dia mah banyak duit, gua mah enggak ya. Dia mah ganteng, gua mah enggak. Dia mah cantik, gua mah enggak. Seringkali ini yang terjadi yang membuat kita yang seharusnya sadar bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, jadinya tidak melakukan apa-apa. Tetapi sekarang kita harus sadar bahwa ternyata ada tujuan Tuhan. Amin. Nah, kita akan baca Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11. Dikatakan di situ, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ada satu pribadi namanya Gideon, ya. Dia anak dari siapa? Yoas, orang Abiezer, ya. Nah, apa yang terjadi dengan Gideon? Dia lagi ngirik gandum, tapi di tempat apa? Iya, pemerasan anggur, artinya di dalam, ya, yang tersembunyi, nggak kelihatan, supaya hasilnya jangan diambil oleh orang Median. Karena pada waktu itu bangsa Israel lagi dianiaya atau dijajah oleh orang Median. Jadi mereka ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Jadi hasil panen mereka seringkali disita oleh orang-orang Midian. Jadi akhirnya Gideon ini mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur supaya tidak terlihat oleh orang-orang Midian. Karena kalau terlihat nanti dirampas gitu, ya. Jadi ini kondisinya orang-orang Israel pada waktu itu, mereka dalam kondisi mereka terpisah dari keberadaan Allah, ya. Sehingga tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan yang mereka miliki, yang akhirnya membuat mereka teraniaya. Ayat yang ke-12 dikatakan di situ. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Gideon lagi mau ngirik, tiba-tiba malaikat datang. Dia berkata, apa dikatakan di situ? Iya. Malaikat Tuhan menampakkan diri lalu dia menyapa demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sedangkan Gideon lagi dalam kondisi apa? Ketakutan oleh orang-orang Midian. Dikatakan sebagai pahlawan yang gagah berani. Kira-kira gimana? Iya, ketika ada malaikat ngomong ya ke kita nih ya, pahlawan yang gagah berani. Mungkin ketika itu ditunjukkan kepada kita noleh juga ke belakang. Iya, siapa yang kira-kira pahlawan yang gagah berani. Karena kita berpikir bukan kita. Demikian juga dengan Gideon. Ya. Lalu di ayat yang ke-13-nya dia ngomong kayak gini. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi ketika malaikat itu ngomong memberi salam kepadanya, ya, hai pahlawan yang gagah berani, ya Gideon tidak mengakui bahwa dia adalah seorang yang gagah berani. Tapi dia menyadari bahwa ya itu mah bukan saya. Ya, Tuhan kemana ya kan selama ini, kok enggak ada sesuatu yang dulu pernah diceritain. Mungkin dia enggak ngalamin apa yang dialami oleh nenek moyangnya. Bagaimana Tuhan membelah laut merah, bagaimana Tuhan menolong keberadaan mereka, membebaskan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mungkin dia enggak ikut, makanya dia hanya dengar cerita. Jadi ketika Tuhan ngomong kayak gitu melalui malaikatnya, hai pahlawan yang gagah berani, itu bukan gua. Ya, itu orang lain. Jadi Gideon tidak mengakui kata-kata itu. Dia tidak menyadari ini. Dia tidak menyadari dirinya adalah pahlawan yang gagah berani. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pahlawan yang gagah berani? Amin. Amin. Kita nggak usah takut menghadapi tantangan, amin. Ya, soal-soal PR di sekolah mah kecil, amin. Iya, kita nggak usah takut menghadapinya. Ya, soal perjalanan kehidupan mah kecil. Kita bisa berusaha, kita bisa mencari sesuatu untuk kita dapat hidup. Karena kita percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Tapi Gideon di sini ketakutan. Lalu ayat selanjutnya berkata apa?
Ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Sekali lagi Tuhan ngomong lagi sama dia. Ya, ngomong lagi sama dia. Aku udah utus kamu nih sekarang. Karena kamu adalah pahlawan yang gagah berani. 2 kali artinya perintahnya. Lalu kira-kira apa jawaban Gideon ayat yang ke-15? Tetapi jawabnya kepadanya apa? Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Udah 2 kali Tuhan nyuruh dia, 2 kali Tuhan ngingetin dia. Dia tetap tidak menyadari bahwa ada tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa dia adalah lebih daripada pemenang. Bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Itu masih dia tidak menyadari. Bagaimana dengan kita? Iya, apakah kita masih belum menyadari kalau kita lebih dari pemenang, bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan itu atas hidup kita, amin. Bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita di dalam perjalanan hidup ini mengalami begitu banyak kekuatan, anugerah, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Tapi Gideon masih ngomong bahwa aduh Tuhan ya, jangankan mau maju berperang, ngutus aku, nyelamatin Israel. Lah wong aku aja ini dari suku yang paling kecil. Dan saya ini juga adalah yang paling muda dari keluargaku. Artinya ada banyak kita seringkali mengalami hal yang sama. Siapa saya Tuhan? Ya, kita orang nggak punya, kita mah masih muda, nggak ngerti apa-apa, ya. Saya mah nggak punya kekuatan apa-apa, tapi ternyata Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupan Gideon. Hanya Gideon tidak sadar bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jadi senggol kiri kanan, katakan sadar, ya haleluya ya. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, amin. Untuk menyelamatkan keluarga kita, amin. Untuk membebaskan keluarga kita, amin. Untuk memberkati keluarga kita. Jadi tepuk tangannya untuk Yesus kita luar biasa ya. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan ternyata. Dan tujuannya itu luar biasa. Dia menyelamatkan bangsa Israel. Gideon yang muda, yang masih ya dianggap kecil, yang tidak berdaya, yang rasanya dia juga tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Ternyata Tuhan punya tujuan yang dahsyat dalam hidupnya untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Wow, luar biasa ya. Jadi ini yang harus kita miliki hari-hari ini. Sebuah gambaran yang jelas bahwa ternyata Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Ya, jadi tepuk dada kita. Ternyata Tuhan punya tujuan dalam hidup. Amin. Aku diciptakan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah alasan yang luar biasa untuk menjadi berkat. Amin. Untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Lalu kalau kita baca nanti di rumah, ya, itu Gideon itu melakukan begitu banyak hal yang seharusnya yang dia lakukan. Dan ini juga yang seharusnya kita lakukan. Langkah yang kedua ketika kita menyadari ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki untuk sebuah kegairahan atau komitmen yang kuat untuk menemukan tujuan Tuhan itu. Amin. Jadi ketika Gideon diberikan tujuan oleh Tuhan, hai pahlawan yang gagah berani, kamu akan menyelamatkan bangsa Israel, apa yang terjadi? Dia bertanya terus sama Tuhan. Dia cari terus apakah benar itu tujuannya. Sampai dia menyadari benar bahwa itulah tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia benar-benar menemukan bahwa inilah tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia menjumpai itu, tapi dia terus lakukan ini. Dia menguji Tuhan terus, dia lakukan itu terus. Ya, bahkan dia meminta petunjuk, meminta arahan, meminta ya hal-hal yang memastikan bahwa ini benar loh gitu loh. Dia mengorbankan ya yang disampaikan oleh firman. Nanti itu jadi PR buat kita semuanya. Tangkap itu. Yang kedua adalah bahwa kita harus memiliki komitmen menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ditanya sekarang ini, ya, apakah di dalam perjalanan hidup kita ini, apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan? Siapa yang sedang melakukan kehendak Tuhan? Masih bingung? Iya.
Sama, ya kan begitu ya. Masih bingung ya. Ketika ditanya orang ya, apakah di dalam perjalanan hidupmu engkau sedang melakukan apa kehendak Tuhan? Masih bingung ya kan. Saya sedang melakukan kehendak Tuhan apa enggak ya sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari benar bahwa ternyata ada sebuah tujuan dalam hidup kita untuk kita melakukan kehendak Bapa. Amin. Nah yang kedua yang harus kita miliki sekarang ketika kita sudah disadarkan bahwa kita ternyata diciptakan dengan sebuah alasan, dengan sebuah tujuan. Ayo miliki komitmen untuk menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita belum menyadari seperti Gideon juga belum menyadari, dia terus nyari, dia terus bertanya, dia terus mencari dan akhirnya dia menemukan bahwa inilah tujuan Tuhan dalam hidupnya. Untuk membebaskan bangsa Israel. Dipakai Tuhan menjadi sarananya, menjadi pemimpin yang luar biasa. Yang tadinya seorang penakut, yang tadinya bersembunyi di dalam tempat-tempat yang tersembunyi, sekarang dia keluar menjadi pahlawan yang gagah berani. Amin. Sebuah poin yang luar biasa. Tapi yang dia harus lakukan adalah dia memiliki komitmen untuk menemukan itu benar enggak itu ya. Gitu. Nah buat kita hari ini kita juga harus memiliki hal yang sama. Dan saya ingin jelaskan di sini, Tuhan tidak memilih kita berdasarkan kualifikasi kita. Tuhan tidak memilih kita berdasarkan kemampuan kita. Tuhan tidak memilih kita ganteng, kita cantik, atau kita jelek, biasa-biasa, wajar-wajar aja, standar aja, tinggi, pendek, itu semuanya Tuhan tidak lihat. Jadi apa yang Tuhan lihat di dalam konteksnya? Ya, mungkin kita orang yang enggak pinter, mungkin kita orang yang enggak dianggap berhasil, mungkin kita tidak dianggap sempurna, tetapi ternyata Tuhan memiliki apa? Tujuan di dalam hidup kita. Amin. Nah, berdasarkan apa? Galatia 1 ayat 15 berkata demikian. Ya. Ini Rasul Paulus yang menulis tentang keberadaan dirinya. Dikatakan di situ, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan apa? Ibuku dan memanggil aku oleh apa? Kasih karunia-Nya. Jadi ternyata Tuhan memilih kita, memilih Rasul Paulus, itu bukan karena Rasul Paulus itu jahatnya luar biasa, ya, menentang Kristusnya luar biasa, no. Tapi dia dipanggil oleh apa? Kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Sesuatu yang diberikan kepada kita sekalipun kita tidak layak untuk menerimanya. Anugerah atau kasih karunia ada sesuatu yang diberikan kepada kita sekalipun kita tidak layak untuk menerimanya. Amin. Jadi ini sesuatu yang sangat berharga buat kita. Ternyata ini yang Gideon juga alami. Iya. Dia tidak menyadari bahwa dia dipilih, mungkin Tuhan ngelihatnya seakan-akan gua nih harus jago perang. Enggak. Gua nih harus pandai dalam memainkan pedang. Enggak juga. Kualifikasi apapun itu tidak membuat Tuhan memilih kita. Tetapi yang membuat Tuhan memilih kita adalah apa? Kasih karunia-Nya. Amin. Karena orang yang tidak berdaya pun kalau Tuhan memakai hidupnya maka orang itu mampu untuk melakukannya. Amin. Jadi siapapun kita, sebodoh apapun kita, selemah apapun kita, sejelek apapun kita, Tuhan sanggup memakai kehidupan kita. Amin. Tuhan sanggup untuk menggunakan kita menjadi sarananya, menjadi berkat ya buat banyak orang. Bahkan seorang Nick Pujisik yang tangannya enggak punya, kakinya enggak punya, dia bisa dipakai Tuhan untuk apa? Memotivasi banyak orang. Amin. Dia bisa menghasilkan uang juga yang banyak untuk memberkati keluarganya. Dia juga bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi kita sempurna adanya. Amin. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya ya hal-hal yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh putus asa. Amin. Kita harus punya komitmen sekarang untuk ayo menemukan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan punya alasan engkau diciptakan.
Dan ketika engkau menemukan itu, Tuhan rindu untuk memakai engkau lebih dahsyat lagi. Amin. Menjadi berkat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga dimanapun kita berada, apapun keberadaan kita, kita percaya Tuhan memiliki tujuan dalam hidupku. Amin. Jadi aku akan mampu untuk dapat melakukan begitu banyak hal yang seakan-akan aku tidak mampu. Mungkin Gideon juga merasa bahwa aduh aku mah gak bakalan bisa perang. Aku mah gak bakalan bisa jadi pemimpin. Aku mah gak bakalan bisa untuk mengalahkan bangsa Midian. Mereka sangar, kuat, luar biasa, jumlahnya banyak. Tetapi bersama dengan Tuhan, Gideon bisa melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Dia bisa mampu untuk membebaskan bangsa itu dan menyelamatkan bangsa itu dari musuh-musuh yang ada. Jadi hari ini pastikan buat kita semuanya bahwa kita sudah dipilih dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Dan kita menyadari hal ini bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tapi karena karya Kristus, sang kasih karunia itu yang sudah diberikan buat kita. Amin. Dia yang sudah menebus keberadaan hidup kita supaya kita boleh layak di hadapan Bapa di surga. Supaya kita dimampukan untuk melakukan begitu banyak hal. Jadi tetap percaya kepada Yesus kita yang luar biasa, amin. Yang sudah memberikan kepada kita begitu banyak hal yang sangat luar biasa. Yang sanggup untuk melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Dan oleh kasih karunia-Nya, oleh karya Kristus ini, kita sekarang dikatakan lebih dari pemenang. Bukan kita yang berperang, Yesus yang berperang ganti kita. Kita yang seharusnya mati, siapa yang mati? Yesus yang mati buat kita. Kita yang seharusnya dikutuk karena begitu banyak dosa yang kita alami. Siapa yang dikutuk? Yesus yang dikutuk buat kita. Sehingga dikatakan barang siapa yang percaya akan karya Kristus yang luar biasa ini. Kepada pribadi yang luar biasa ini. Maka dia akan diselamatkan, amin. Dan ketika kita diselamatkan ada begitu banyak tugas tujuan yang mulia. Yang Tuhan ingin tempatkan dalam hidup kita. Jadi hari ini apapun keberadaan kita jangan pernah putus asa, amin. Jadi senggol kiri kanan kita jangan pernah putus asa. Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Ayo kita kejar apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kita akan menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan jadi berkat dimanapun kita berada, amin. Dan nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita.